Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Di mana dalam program linear kita akan belajar bagaimana menggambar grafik, lalu bagaimana menerjemahkan grafik. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai optimum, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita tentang program linear. Nah, kita akan fokuskan untuk pertemuan sekarang di bagaimana menggambar grafik. Bagaimana cara menggambar grafik? Oke, misalkan kita ingin menggambar grafik Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3, di sini ada sumbu X, ini sumbu X dari yang mendatar dan sumbu Y yang menurun. Di mana 0 ke kanan dan 0 ke atas itu positif, 0 ke bawah dan 0 ke kiri itu negatif. Nah, kita akan membuat garis Y sama dengan 3. Karena ini sumbu Y, maka kita lihat di sini ada angka 3, maka kita buat garis seperti ini. Nah, buat garis seperti ini, inilah garis Y sama dengan 3. Lalu sekarang kita ingin membuat garis Y sama dengan min 4. Berarti di sumbu Y kita cari angka min 4, di sini kita buat garis seperti ini. Maka inilah garis Y sama dengan min 4. Jadi memotong sumbu Y di min 4, kalau Y sama dengan 3 memotong sumbu Y di 3. Sekarang kita akan membuat grafik X sama dengan 5. Berarti di sumbu X kita lihat ada angka 5, kita buat garis. Nah, garis yang kuning ini, inilah garis X sama dengan 5. Jadi pas di sumbu X ada angka 5, di situ kita buat garis. Ini adalah garis X sama dengan 5. Lalu X sama dengan min 2. Kalau X sama dengan min 2, kita lihat di sini ada angka min 2 ini. Kita buat garis di sini. Nah, inilah garis X sama dengan min 2. Oke, jadi kalau X berarti dia memotong sumbu X, kalau Y dia memotong sumbu Y, tergantung angka yang ada di sini. Sekarang gimana ketika garisnya Y lebih besar sama dengan 3? Nah, tadi untuk Y sama dengan 3, ini garisnya. Jadi memotong sumbu Y di 3. Sekarang di sini ada tanda lebih besar. Nah, kalau ada tanda lebih besar, tidak hanya garis, maka harus ada arsiran. Karena lebih besar, logikanya berarti arsirannya ke atas. Nah, seperti ini. Maka inilah garis Y lebih besar dari 3. Jadi ketika ada lebih besar, lebih kecil, pasti garisnya berupa arsiran. Nah, sekarang kalau Y sama dengan lebih kecil dari min 4, berarti yang ini garis Y sama dengan min 4 lebih kecil, berarti logikanya ke bawah. Maka di sini dibuat arsiran ke bawah. Maka inilah garis Y lebih kecil dari min 4. Gimana ketika X lebih besar dari 5? X lebih besar dari 5, berarti inilah garis X sama dengan 5 lebih besar, berarti logikanya ada di sebelah kanan. Maka di sini ada arsiran di sebelah kanan. Nah, inilah untuk garis X lebih besar dari 5. Sekarang untuk X lebih kecil dari min 2. Berarti ini tadi garis X sama dengan min 2. Untuk lebih kecil berarti arsirannya ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Inilah garis X lebih kecil dari min 2. Oke, adik-adik, kita lihat gambar grafik yang lainnya. Dimana sekarang kita ingin membuat grafik Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan X berarti logikanya kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, maka garisnya memotong sumbu X dan Y seperti ini. Nah, jadi dia memotong daerah antara sumbu X dan Y tepat membagi 2. Inilah garis Y sama dengan X. Nah, sekarang gimana kalau Y sama dengan min X? Berarti kebalikannya, memotongnya ke sebelah sini. Maka inilah garis Y sama dengan min X. Oke, kita lihat gambar grafik berikutnya. Bagaimana ketika ingin membuat grafik 3X plus 2Y sama dengan 6? Nah, caranya ini harus ada perhitungannya dulu. Yang pertama, seperti ini, kita tutup dulu yang 3X, maka kita punya 2Y sama dengan 6. Maka, tadi ketika X-nya ditutup, artinya X-nya sama dengan 0. Nah, 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3 yang hasilnya 6, maka Y-nya dapat 3. Atau Y itu didapat dari 6 dibagi 2, dapat 3.
Oke, 0,3. Berarti kita buat titik 0,3. Disinilah titik 0,3. Jadi di sumbu Y cari angka 3, di sini titik 0,3. Nah, lalu masih di garis 3x plus 2y sama dengan 6. Kalau tadi ditutup yang sumbu x-nya, sekarang gantian ditutup yang sumbu y-nya. Artinya y-nya ya sekarang yang sama dengan 0. Kalau tadi x-nya 0, sekarang y-nya yang 0. Nah, maka x-nya 3 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti 6 dibagi dengan 3, hasilnya 2. Nah, maka di sini x-nya 2. Seperti ini. Kita hubungkan antara dua titik ini, 2,0 dan 0,3. Seperti ini. Maka inilah grafik 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, bagaimana ketika 3x plus 2y lebih besar dari 6? Berarti ada arsirannya. Nah, kalau lebih besar, itu arsirannya ke sebelah kanan dari garis. Tapi kalau lebih kecil, berarti ke sebelah kiri dari garis. Karena ini garisnya ke sebelah kanan, berarti ada ke sebelah sini. Maka dibuat garis seperti ini. Nah, inilah arsiran untuk garis 3x plus 2y lebih besar dari 6. Jadi tadi ingat, lebih besar arsirannya ke sebelah kanan, lebih kecil ke sebelah kiri. Nah, bagaimana ketika ingin menggambar grafik 2x plus 5y lebih kecil dari 10? Lalu 3x plus 2y lebih kecil dari 6, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Di sini ada beberapa grafik yang disatukan. Kita ingin mencari daerah pertasamaannya ada di mana. Kita buat dulu yang ini, 3x plus 2y sama dengan 6. Yang ini kita buat dulu, 3x plus 2y sama dengan 6. Ditutup 3x-nya, maka x-nya 0, berarti 2y sama dengan 6, berarti y-nya 3. Lalu kita buat titik 0,3 seperti tadi. Nah, tadi yang 3x plus 2y sama dengan 6, sekarang yang ditutup yang y-nya. Maka y-nya 0. Ketika y-nya ditutup, y-nya 0. Nah, berarti di sini 3 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti x-nya 2. Maka di titik 2,0. Kita hubungkan garisnya seperti ini. Maka inilah garis tadi, 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, sekarang ini maunya 3x plus 2y lebih besar dari 6. Ya, oke. Gimana sekarang kita ingin menggambar grafik 2x tambah 5y kurang dari 10, lalu 3x plus 2y kurang dari 6, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Nah, di sini tadi kita ingin membuat garis dulu 2x plus 5y kurang dari 10. Kita buat seperti ini, x-nya 0, seperti tadi, x-nya ditutup, ketika x-nya 0, maka y-nya 10 dibagi 5, dapat 2. Maka kita punya titik 0,2, seperti ini. Jadi y-nya 2. Lalu, di sini ada titik untuk yang y-nya sekarang yang 0. Y-nya 0 ini ditutup y-nya, maka x-nya adalah 10 dibagi 2, dapat x-nya 5. Maka kita buat titik 5,0 seperti ini. Lalu kita hubungkan garisnya seperti ini, kita hubungkan. Nah, karena di sini lebih kecil, maka arsirannya ke sebelah kiri dari garis. Ini berarti ke sebelah kiri ke bawah. Nah, maka ini garis 2x plus 5y kurang dari 10. Sekarang kita buat yang ini, 3x plus 2y kurang dari 6. Kita buat perhitungannya. Untuk x-nya 0, tutup yang 3x-nya, maka y-nya 6 dibagi 2, dapat 3. Kita buat titik 0,3. 0,3 di sini. Lalu untuk y-nya yang 0, tutup y-nya, maka x-nya 6 dibagi 3, dapat x-nya 2. Kita buat titik 2,0 di sini. Lalu kita hubungkan antara 0,3 dan 2,0. Kita hubungkan. Karena di sini lebih kecil, maka arsirannya ke sebelah kiri dari garis. Berarti ke sebelah bawah, sebelah kiri. Nah, ini arsirannya. Nah,
Lalu di sini ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Artinya, daerah yang diarsir itu harus ada di antara sekitar sumbu X positif dan Y positif, ada sebelah sini. Maka daerah yang dapat arsiran kedua-duanya adalah berarti daerah yang sebelah sini. Ini dapat yang merah, yang ini juga dapat yang kuning. Maka disinilah, nah garis yang biru ini, daerah yang biru ini adalah daerah penyelesaian persamaan dari 2x plus 5y kurang dari 10, 3x plus 2y kurang dari 6, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Kita contoh yang lain lagi. 3x tambah 6x tambah 3y lebih besar dari 18, x plus 6 plus y lebih kecil dari 6, dan y lebih besar dari 3. Kita gambar garis yang ini dulu, 6x plus 3y lebih besar dari 18. Kita buat tabel lagi. X-nya 0, tutup X-nya, maka y-nya 18 bagi 3, 6. Kita buat titik 0,6. Ya, 0,6 di sini. Lalu y-nya yang 0, kalau y-nya 0 berarti X-nya 18 bagi 6. Berarti 18 dibagi dengan 6, betul. X-nya adalah 3. Nah, berarti kita buat titik 0,3. Lalu dihubungkan antara 0,6 dan 3,0. Seperti ini. Nah, karena ini lebih besar, berarti arsirannya ada di sebelah kanan. Berarti ada di sebelah atas. Seperti ini. Oke. Kita buat sekarang yang ini. X plus 6 kurang X plus Y kurang dari 6. Buat seperti ini. Kalau ini X-nya 0, otomatis Y-nya 6. Dan Y-nya 0, otomatis X-nya 6. Berarti kita punya X-nya 6, Y-nya 6. Kita buat titik 0,6 di sini. Sama ya dengan yang tadi. Dan di sini 6,0 kita hubungkan. Karena ini lebih kecil, berarti arsirannya ada di sebelah bawah dari garis ini. Ke sini lebih kecil, sebelah kiri. Seperti ini. Satu lagi, Y lebih besar dari 3. Ingat, kalau Y lebih besar dari 3, berarti di sumbu Y cari angka 3 buat garis. Seperti ini. Lebih besar berarti ada arsiran ke sebelah atas. Nah, maka manakah daerah yang dapat arsiran ketiga garis? Berarti daerahnya yang sebelah sini. Dapat yang kuning, dapat yang merah, dan dapat yang hijau. Disinilah arsiran yang ketiga garis. Maka daerah yang biru ini adalah daerah persamaan dari ketiga garis yang ini. Oke, adik-adik sudah paham mungkin itu tentang persamaan menggambar grafik dan mencari daerah persamaannya. Kita nanti akan belajar lagi bagaimana cara menerjemahkan grafik. Terima kasih.